kecewa-kecewa ya. Semua pihak yang kecewa-kecewa, cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Karena inilah saya ingin ngasih lihat nama saya Denny Sumargo. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Bagi kebanyakan orang itu suatu hal yang normal gitu ya, hal yang baik. Konflik panas sengketa uang donasi 1,3 miliar rupiah yang diterima Agus Salim kembali memasuki babak yang baru. Bagaimana tidak, uang donasi bernilai fantastis tersebut kini sudah habis tak tersisa usai disalurkan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian ke korban erupsi Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Sontak saja, permasalahan baru lantas muncul ke permukaan. Mengingat banyaknya pro kontra dari aktor-aktor yang terlibat dalam perseteruan ini. Apalagi kubu Agus Salim tak hentinya menyuarakan kekecewaan terhadap aksi Denny Sumargo yang nekat membagikan uang donasi yang sejatinya masih menjadi sengketa. Dan pada hari Jumat 10 Januari 2025 kemarin, Denny Sumargo dan Gary Julian akhirnya kembali menginjakan kaki di Jakarta. Lantas, bagaimanakah Denny Sumargo dan Gary Julian menanggapi sengkarut konflik yang menanti kepulangan mereka dari NTT? Dan apa pula komentar Denny Sumargo terhadap pihak-pihak yang masih terus menyuarakan kekecewaan mereka terhadap aksinya menyalurkan dana donasi Agus Salim ke pos pengungsian bencana erupsi Gunung Lewotobi? Jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak yang kecewa-kecewa, cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus, tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu. Selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini. Semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini. Dan sisa dari penyelesaian ini, ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Dan satu hal kita juga ingin mengucapkan terima kasih karena kelancaran ini nggak lepas juga dari tim PH donatur ya. Dan sampai kita di sana pun kita dimonitor terus oleh mereka Ya, yang betul. Melalui video call. Ya kita dengan senang hati sih kita berikan laporan itu live kepada pihak Kementerian Sosial, Direktorat PSDS maupun kepada PH Donatur selama kegiatan di sana maupun setelah selesai kita akan berikan laporannya kepada beliau-beliau. Siap. Karena inilah saya ingin ngasih lihat nama saya Denny Sumargo. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah, saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Selama 7 tahun saya pernah dihujat, saya beresin kan? Sama kok. Saya orang bertanggung jawab. Kalau kalian lihat background history saya pernah salah, saya pernah ini, saya minta maaf, saya beresin semuanya. Dan ini yang saya lakukan bersama-sama Gary. Jadi saya tutup dengan simpel aja ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lihat ke saya, lihat ke orang yang akhirnya finish di samping saya, Gary. Gary ini komit dari awal sampai akhir. Dan saya salut sama dia. Saya respect sama dia karena dia komit gitu loh. Dia tidak coba untuk berbelok, bermanuver, berapa, berini, beritu, dia komit. Dan inilah yang harusnya dilakukan semua orang dari awal. Komit untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya terima kasih sama Gary, terima kasih banyak. Saya serahkan semuanya ke Gary pasti banyak nanti dapat serangan. Pasti lu bisa karena lu orang kompeten. Ya alhamdulillah berarti kan
apa yang aku lakukan bagi kebanyakan orang itu suatu hal yang normal gitu ya, hal yang baik. Berarti kita berjalan pada jalan yang baik gitu. Tak dapat dipungkiri memang, dialihkannya uang donasi Agus Salim kepada korban pengungsian bencana erupsi Gunung Lewotobi yang dilakukan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian hingga sampai saat ini masih melahirkan pro kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang kecewa melihat aksi Denny dan Gary. Sedangkan di lain sisi, tak sedikit pula pihak yang justru lantang mengacungkan jempol. Tak kalah menariknya lagi, gugatan pengadilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum donatur pun sudah berjalan, walaupun persidangan perdana terpaksa ditunda. Sehingga banyak yang menarik kesimpulan jika uang itu masih berstatus sengketa. Lantas, seperti apa nasib uang donatur untuk Agus? Serta mungkinkah pula Agus terancam tidak akan mendapatkan sepeser pun hasil donasi? Langkah yang diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah, kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densu pulang, duduk bareng, clear. Ya jangan lagi ada upaya-upaya hukum yang membuat keadaan semakin kisru lagi. Tapi kalau memang Agus senang untuk memperpanjang persoalan ya nggak ada masalah juga kan begitu. Intinya sebuah pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Menambah masalah baru. Tidak ada dasar mengalihkan itu. Jadi kalaupun Densu bilang saya ganti 1,5, 1,3 M, bahkan 5 miliar sekalipun tidak akan sama. Ini bukan bicara value. Ini bicara administrasi dan peruntukan serta dana itu seperti apa kemarin datang. Dari donatur ke penerima donasi. Diperuntukkan untuk siapa? Nggak bisa begitu. Ini bukan tukar guling dan ini bukan pribadi. Nah, lebih bagus kalau menurut saya, kalau Densu ingin menunjukkan niat baik, udah bantu aja NTT. Ini kau beresin gitu. Ya sebenarnya permasalahan donasi ini nggak perlu dibahas lagi karena intinya semua sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang harus dibahas gitu ya. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Densu dengan mengalihkan uang tersebut ke NTT, ya silakan datangi Densu. Densu juga siap kok mengganti uang tersebut jika ada pihak donatur yang memang merasa bahwa tidak terima atau menolak uang tersebut untuk diserahkan ke NTT. Yang nggak terima datang aja ke Densu, dia siap untuk ganti karena dia yang eksekusi, dia yang menyalurkan dana tersebut, artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, itu sih. Nah, saya ingatkan adik saya Denny, Densu, kalaupun kamu katakan akan mengganti uang itu 1,3 miliar kalau seandainya mereka menang di pengadilan, itu akan berbeda posisinya. Uang itu bukan lagi uang donasi, itu uangnya Denny. Ini bukan tukar guling. Nah, saya minta kuasa hukum dari Novi memberi pengertian. Dan satu lagi, ingat, Novi nggak bisa lepas tangan, walaupun dia mengatakan bukan dia ketua yayasan. Ketika dana itu membuka donasi yayasannya, masuk dana donatur, siapa ketua yayasan? Ketua yayasannya adalah Novi. Maka pertanggungjawaban Novi tidak bisa hilang. Saya sudah katakan dari awal soal donasi ini bahwa perkumpulan uang ini tidak ada hubungan hukum. Kan saya sudah bilang jauh hari hubungan hukum Agus dengan Novi dan hubungan Agus dengan yayasan itu tidak ada. Mereka hanya membangun komitmen secara sosial saja. Kan saya sudah katakan itu. Maka
kalaupun ada kesepakatan di antara Novi dan lawyer-lawyernya untuk bisa mengalihkan peruntukan uang itu ke Nusa Tenggara Timur, itu buat saya nggak ada, no problem, nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada kesepakatan secara internal mereka ya silakan ya. Kenapa mesti ada keraguan lagi? Nah justru kita lihat di sini adalah komitmen saja ya. Kalau memang mengatakan A ya harus A lah, jangan berubah-berubah. Jadi kapan selesainya kasus ini? Kalau harus ditarik ulur teruskan, seperti itu aja. Hari berganti hari, titik tengah dan kesepakatan tak kunjung dapat ditemui. Belum lagi kini ada aksi Denny Sumargo dan Gary Julian yang mendapatkan pro kontra dari berbagai penjuru. Mendengar hal itu, pakar hukum Deoli Payumara yang sejak awal tak memihak kubu manapun, lantas angkat bicara tentang bagaimana pandangan hukumnya terkait aksi penyaluran dana donasi Agus ke tangan korban erupsi Gunung Lewotobi. Lantas seperti apakah pandangan hukum Deoli Payumara dari sudut pandang netral? Kalau uangnya sudah pindah kan udah kosong di kas. Ini sementara ini persoalan perdata. Terus apa yang mau digugat kalau uangnya sudah pindah? Gitu. Jadi kan yang digugat nggak ada. Nah sebenarnya dalam gugatan kan permintaan sita jaminan terhadap uang yang ada di sini, di uang lunas ini disita. Tapi kan gugatan berlangsung itu belum terpenuhi sita jaminannya. Kalau ada sita jaminan dalam gugatan itu, kalau nggak ada, ya uang ini bebas kemana aja. Siapa yang duluan pakai uang ini kemudian ya selesai. Ini kan hilang. Apa objek sengketanya? Objek sengketanya kan adalah uang donasi ini kan. Tapi kalau uangnya hilang, apa yang mau disengketakan? Tidak ada. Begitu. Nah, ini proses gugatannya lebih lambat dengan uangnya gitu. Jadi maksudnya gini, uangnya sudah hilang, tapi gugatannya baru mulai. Makanya akhirnya objek uangnya hilang, udah nggak ada. Terus apa yang mau disengketakan kan tidak ada selain sakit hati. Nah, apalagi orang yang menggugat adalah orang yang menyetujui uangnya yang dipindahkan, gitu. Kan orangnya si penggugat adalah para donatur. Para donatur kemudian menyetujui lewat kuasa hukumnya uangnya boleh dipakai ke NDT kan. Nah sekarang apa yang mereka gugat kalau mereka sendiri setuju uangnya dipindahkan? Selain mereka akhirnya mencabut gugatan. Kenapa? Karena udah gak punya dasar gugatannya. Mereka menggugat uangnya mereka sendiri, tapi mereka perintahkan uangnya pindah. Kan selesai sebenarnya persoalannya. Jadi gugatan itu dengan sendirinya menjadi ya selesai, habis. Begitu. Mereka harus cabut gugatannya. Nggak dicabut pun, ya udah nggak punya nilai. Terlepas dari memanasnya suasana dan luapan emosi kedua kubu yang tak kunjung sirna, kini nasi sudah menjadi bubur. Uang donasi sebesar 1,3 miliar yang terkumpul untuk pengobatan Agus Salim saat ini sudah berubah menjadi bantuan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi. Apalagi Denny Sumargo dan Gary Julian sudah kembali menginjakan kaki di Jakarta dengan harapan langkah itu akan memberikan angin segar kepada bola liar kisruh donasi Agus Salim yang terus bergulir panas tak berhenti. Dan dalam momen kepulangan ke Jakarta, Denny Sumargo serta Gary Julian lantas membagikan cerita tentang perjuangan mereka untuk membantu para korban erupsi. Lantas, seperti apa cerita mengharukan Denny Sumargo terkait curahan hati para pengungsi? Masyarakatnya welcome banget. Mereka menerima kita semua, tidak pandang bulu, mereka menghargai kita semua, mereka sangat, lu bayangin ya, gue tiap ketemu orang, Bang Desu, makasih orang baik, ya seperti itulah reaksi yang gue dapat. Jadi saya terharu, maksudnya gini loh, saya datang ke situ, menyelesaikan satu masalah, tapi di situ mereka menghargai kita datang untuk membantu mereka. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Benar. Makanannya sih lucu-lucu. Masyarakatnya gimana? Gue makan daging ikan paus cuy, serius. Dan ada beberapa yang kita bayarkan cuma berapa puluh juta doang untuk
air ya. Jadi kita bikinkan kontrak dengan vendor sana untuk mengirimkan air selama 1 bulan setiap hari, air bersih buat mereka mandi karena tidak ada air bersih yang gampang di sana gitu. Makanan sebenarnya ada, beras ada, tapi untuk makanan-makanan penunjang yang sulit ya. Jadi kita berikan makanan penunjang, obat-obatan, terus kemudian suplemen seperti susu apa segala macam dan fasilitas lain seperti kipas angin. Karena di dalam tenda tidak ada kipas angin sama sekali dan panas banget kan di daerah sana. Dan beberapa hal lain yang kita tambahkan. Selesai ya, alhamdulillah kita bersyukur ya kita bisa menjalankan amanat para donatur. Kita juga bekerja secara administrasi yang terukur dan terpantau oleh Kemensos gitu. Aman aja sih. Nangis sih, maksudnya kita tuh ada satu momen, ada saya post di TikTok, kita doa sama-sama. Itu sih mengharukan banget dan saya nggak nyangka ternyata banyak yang nangis saat berdoa itu yang waktu saya pimpin ya closingnya ya, dan kita nggak nyangka begitu besar rasa yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan apalagi pada saat momen sakral kayak doa gitu kan berasa banget ngalir gitu loh, satu sama lain saling bermegang, terus saya dipegang gitu, terus kita doa bareng. Jadi tujuan kita datang ke sana ini bukan hanya sekedar menyelesaikan satu masalah, tapi akhirnya kita datang ke sana melihat ada masalah di sana yang belum terselesaikan. Mungkin kita nggak bisa bocorin semua masalah mereka apa aja, tapi kita menghimbau untuk pihak-pihak terkait karena kita sudah pernah sampai di sana, tolong lihat ke sana, jangan cuman waktu di awal aja. Karena sekarang ini masih banyak dari mereka belum bisa pulang, bahkan mereka nggak punya rumah. Jadi ada beberapa yang nangis, ada kan lihat dia nangis, Bapak tolong saya tidak punya rumah lagi. Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan. Momen yang mengharukan ya? Iya betul. Momen-momen di sana yang pasti mereka itu belum banyak menerima bantuan secara langsung gitu kan. Kalaupun ada bantuan yang memang diselenggarakan, itu cukup rumit birokrasinya di sana. Dan alhamdulillah kita ke sana, ada Bang Densu, itu semua langsung diberikan jadinya langsung ke tangan mereka. Gitu. Iya. Ya walaupun sempat ada dinamik itu. Iya, tapi nggak ada masalah karena semuanya akhirnya sepaham bahwa memang kita datang tujuannya untuk memberikan langsung ke pertangan per kepala keluarga. Kita tidak ingin ada disimpan di logistik atau gimana pun, nggak ada. Kasihkan kepada mereka dan mereka juga mencurahkan apa yang mereka butuhkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.